Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4, Angkatan 23, Latsar CPNS Kemendikbud 2021. Pada kesempatan kali ini, masing-masing dari kelompok kami akan mengidentifikasi tokoh nasional yang memiliki nilai dasar ASN berakhlak. Yuk, langsung aja kita lihat videonya bersama-sama. Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur disebut patut menjadi teladan karena perjuangan kemanusiaannya dan totalitasnya menjaga perdamaian dalam beragama. Jika dilihat dari nilai orientasi pelayanan, Gus Dur terus memperjuangkan hak asasi manusia dan selalu tanpa kekerasan. Saat lengser pun, beliau tidak mau memakai kekerasan. Sosok Gus Dur sendiri memandang kekuasaan sebagai pelayanan bagi kemanusiaan. Politik pun menjadi politik hati nurani, bukan kekuasaan, dan kekuasaan utuh untuk pelayanan. Dalam rangka merawat nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur, beliau mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga pluralisme dan kebinekaan serta nilai Pancasila. Jenderal Hugeng, salah satu teladan dan tokoh polisi yang terkenal jujur dan anti korupsi, di mana Hugeng tidak mempan disuap. Baginya lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Ketika Jenderal Hugeng menjabat di Sumatera Utara, Jenderal Hugeng disambut secara unik. Rumah pribadi dan mobil telah disediakan oleh beberapa cukong judi. Akan tetapi, Hugeng menolaknya dan memilih tinggal di hotel sebelum mendapat rumah dinas. Tak berhenti sampai di situ, rumah dinas tersebut dipenuhi perabot oleh tukang suap. Namun, perabot itu dikeluarkan secara paksa oleh Hugeng dari rumahnya dan diletakkan di pinggir jalan. Sikap Hugeng ini membuat gempar kota Medan. Bung Hatta adalah salah satu tokoh penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia, serta menjadi orang pertama yang menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah kisah menarik di tahun 1972 menjadi bukti bahwa mendiang Bung Hatta merupakan sosok yang akuntabel. Beliau pada waktu itu selesai melakukan pengobatan dari Belanda, menemukan terdapat kelebihan dana yang dibayarkan pemerintah karena biaya pengobatan yang tidak sebesar dugaan awal. Menanggapi hal itu, Bung Hatta dengan tegas mengembalikan sisa kelebihan kepada negara. Terlihat juga kisah Bung Hatta yang terkenal dengan sikap sederhana yang tidak membeli sepatu beli yang diinginkannya. Hal ini menunjukkan akuntabilitas Bung Hatta sebagai sosok yang jujur, sederhana, dan bertanggung jawab, serta tidak menggunakan fasilitas negara hanya untuk kepentingan pribadi. Beliau adalah Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Ia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Ia dinobatkan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Beberapa tahun terakhir, kinerja seorang Sri Mulyani tidak perlu diragukan lagi. Setelah dihantam pandemi COVID-19 pada 2020, ekonomi tanah air telah kembali pulih. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim bahwa pemulihan ekonomi Indonesia cukup tinggi di antara negara G20 dan ASEAN. Profesor Dr. Insinyur Bakhirul Yusuf Habibie adalah Presiden Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. B.J. Habibie merupakan salah satu contoh publik figur yang sangat kompeten di bidangnya, terutama dalam bidang industri pesawat terbang. Bahkan, beliau juga merupakan sosok pionir dalam industri pesawat terbang di Indonesia. Salah satu hasil karyanya adalah perusahaan industri pesawat terbang Nusantara (IPTN) atau yang sekarang dikenal dengan PT Dirgantara Indonesia. Salah satu kompetensi Habibie yang sangat membanggakan hingga saat ini adalah beliau mampu menangani krisis pada tahun 1999
98 dengan sangat baik. Presiden Joko Widodo merupakan role model bagi kita semua untuk menerapkan sikap harmonis. Sikap harmonis beliau tunjukkan melalui aksi menggunakan pakaian adat dari beberapa provinsi di Indonesia pada saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian adat dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan dalam pidato kemerdekaannya, Presiden Joko Widodo mengajak kita untuk selalu bersikap toleran, saling menghargai keberagaman, dan selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Nusantara. Perjuangan Kartini memang layak diapresiasi. Beliau dikenal sebagai pelopor kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan. Sehingga dari perjuangannya, kaum perempuan juga bisa membaca dan menulis. Perjuangan Kartini dimulai saat ia berusia 12 tahun pada saat beliau beranjak remaja. Kartini mempunyai kepedulian terhadap sesama. Anak-anak didiknya juga banyak yang berasal dari kalangan menengah bawah, misalnya anak-anak terlantar. Rasa kasih sayang juga ditunjukkannya melalui kutipan, "Cinta melahirkan cinta, tetapi hinaan tak akan pernah menimbulkan rasa kasih sayang." Bapak Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil merupakan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Beliau merupakan salah satu tokoh Indonesia inspiratif yang mencerminkan sikap berakhlak pada nilai-nilai dasar ASN, salah satunya adaptif. Beliau memperoleh penghargaan The Most Adaptive Regional Leader 2021 dari CNBC Indonesia. Ridwan Kamil secara konsisten melakukan perubahan lewat inovasi-inovasi teknologi untuk menjawab segala kebutuhan Jawa Barat serta responsif menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Salah satu aplikasi yang berhasil dibuat yaitu Picobar. Aplikasi ini merupakan layanan informasi COVID-19 dan layanan kesehatan pendukung kedaruratan pandemi. Lebih dari 32 aplikasi telah dikembangkan dalam Picobar dan terhimpun dalam Picobar Communication Response, Public Participation Hub, dan Picobar Health System. Picobar telah dimanfaatkan oleh lebih dari 6 juta pengguna dan meraih rekognisi dari dalam dan luar negeri. Sikap kolaboratif Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menekankan perlunya kerjasama dan kolaborasi antar negara agar kawasan Asia Pasifik tetap damai dan stabil, sekaligus menjadi kawasan dengan ekonomi yang tetap tumbuh agar kesejahteraan rakyat dapat terus ditingkatkan. Hal itu disampaikan SBY saat menyampaikan pidato di Singapore Forum tahun 2015. Indonesia telah menjadi anggota G20. Ini menandakan bahwa posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah. Ini menjadi forum utama untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Dalam forum itu, kini Indonesia berdiri sejajar dan duduk setara dengan negara-negara maju dan ekonomi besar lainnya. Baiklah, sekian penjelasan kelompok kami terkait tokoh nasional yang memiliki nilai dasar berakhlak. Thanks for watching.